wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Septi Anggraini. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Nova Ayuliadista dan Jessica Dwi Anggraini akan mempresentasikan tugas desain grafis. Yang pertama, sudahkah Anda tahu apa itu desain grafis? Yang kedua, sejarah dan perkembangan desain grafis. Yang ketiga, kategori desain grafis. Yang keempat, program pengolahan grafik atau grafis. Yang kelima, software pengolah desain grafis. Apabila Anda belum tahu, di sini saya akan menjelaskan hal tersebut. Yang pertama, desain grafis. Pengertian desain grafis yaitu suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan teks dan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Seni desain grafis mencakup kemampuan kognitif dan keterampilan visual, termasuk di dalamnya tipografi, ilustrasi, fotografi, pengolahan gambar, dan tata letak. Sejarah dan perkembangannya. Peristiwa penting dalam sejarah perkembangan desain grafis adalah peristiwa Johannes Gutenberg tahun 1398 sampai 1468 yang menemukan teknologi mesin cetak yang bisa digerakkan pada tahun 1447 dengan model tekanan menyerupai desain yang digunakan di Rhineland, Jerman untuk menghasilkan anggur. Yang ketiga, kategori desain grafis. Secara garis besar, desain grafis dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, printing atau percetakan, yang memuat desain buku, majalah, ataupun poster. Yang kedua, web design atau halaman web. Yang ketiga, film termasuk CD dan DVD. Yang keempat, identifikasi logo, IGD atau environmental graphic design. Yang kelima, desain produk. Yang keempat, program pengolah grafik atau grafis. Oleh karena desain grafis dibagi menjadi beberapa kategori, maka sarana untuk mengolah pun berbeda-beda, bergantung pada kebutuhan dan tujuan pembuatan karya. Adapun berikut macam-macam aplikasi pengolah grafik. Aplikasi pengolah tata letak atau layout, Adobe FrameMaker, Corel Ventura, dan Adobe InDesign. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Aplikasi pengolah vektor. Di sini ada Adobe Illustrator, CorelDRAW, Beniva, Canvas. Selanjutnya ada aplikasi pengolah pixel, Adobe Photoshop, Corel Photo Paint, Macromedia, Express. Selanjutnya aplikasi pengolah video, ada Adobe After Effects, Adobe Premiere, Power Director. Aplikasi pengolah video, ada Adobe After Effects, Adobe Premiere, dan Power Director. Terakhir, aplikasi pengolah multimedia, ada Macromedia Director, Macromedia Flash, dan Multimedia Builder. Software pengolah desain grafis. Salah satu software yang akan kita simpulkan adalah pengertian CorelDRAW. CorelDRAW adalah sebuah program komputer yang melakukan editing pada garis vektor. CorelDRAW banyak digunakan pekerjaan dalam bidang publikasi atau percetakan ataupun pekerjaan di lain yang membutuhkan proses visualisasi. Kegunaan dari program CorelDRAW bisa digunakan untuk menciptakan desain logo atau simbol, membuat desain undangan, brosur, dan lain-lain, membuat cover buku, dan yang terakhir pembuatan gambar ilustrasi. Selanjutnya, langkah-langkah membuat kemeja akan disampaikan oleh rekan saya, Jessica Dwi Anggraini. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Nova. Berikut adalah hasil kerja kami menggunakan aplikasi CorelDRAW beserta langkah-langkahnya. Langkah-langkah membuat desain kemeja. Pertama, buka aplikasi CorelDRAW. 2. Untuk ukuran dokumen bisa disesuaikan. 3. Untuk mempermudah mendesain diberikan garis tengah dengan ruler. Lalu mulai mendesain dengan menggunakan pen tool. 4. Setelah menjadi gambar baju, lalu copy paste tekan Ctrl+C, lalu tarik, kemudian select semuanya, lalu gabungkan. Yang kelima, lalu edit menggunakan shape tool yang berfungsi untuk mengedit objek kurva atau teks karakter dengan memanipulasi nodes titik edit. Yang keenam,
Langkah selanjutnya, kita membuat kerahnya menggunakan pen tool lagi. Ketujuh, kerah bagian dalam pertama membuat garis horizontal agar membentuk persegi panjang dengan menggunakan bezier tool. Yang kedelapan, lalu warnai kerahnya menggunakan smart fill tool. Fungsinya untuk memberi atau menuangkan warna ke dalam objek yang tidak utuh. Yang kesembilan, step terakhir, warnai semua shape-nya dan selesai. Simpulan, tujuan desain grafis selain menciptakan desain atau perencanaan fungsional estetis, namun juga yang informatif dan komunikatif dengan masyarakat, yang dilengkapi pula dengan pemahaman mengenai psikologi massa dan teori-teori pemasaran. Sehingga karya-karya desain grafis ini bisa merupakan alat promosi yang ampuh. Dari sinilah desain grafis juga seperti jenis desain lainnya merujuk pada proses pembuatan, metode merancang produk yang dihasilkan, ataupun disiplin ilmu yang digunakan desain. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.